Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Roberta Tala, NIM 1902 02 0074. Judul artikel yang pertama, perilaku konsumen terhadap keputusan mengonsumsi produk argo industri dan abon ikan lele original. Fenomena penelitian. Abon ikan merupakan salah satu bentuk olahan yang memberikan nilai tambah bagi pengelolanya dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk. Definisi pangan abon ikan lele original dan menganalisis atribut yang paling mempengaruhi dan saran konsumen yang paling dominan. Penelitian bahan publikasi dan dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini bervariabel. Data yang diperoleh langsung dari hasil interview terhadap calon pembeli abon ikan dan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi pustaka jurnal secara online maupun offline. Yang pertama, konsumen adalah seorang yang membeli abon ikan untuk dikonsumsi sendiri sebagai konsumen akhir. Yang kedua, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan konsumen yang secara langsung terlibat dalam membuat keputusan pembelian, menggunakan dan mengatur pembelian abon ikan. Hasil penelitian atau temuan tentang konsumen. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi abon ikan masuk dalam kategori tinggi dan nilai tertimbang rata-rata sebesar 70%. Namun masih ada masalah aroma bau amis yang ingin diminimalkan atau dihilangkan. Pengambilan keputusan pembelian atau mengonsumsi juga termasuk dalam kategori tinggi dan nilai tertimbang mencapai 0%. Pada kedua indikator tersebut terdapat terhubung yang sangat kuat, di mana semakin tinggi nilai perilaku konsumen maka semakin tinggi juga pengambilan keputusan untuk mengonsumsi produk abon ikan. Pembeda dua artikel tersebut terkait perilaku konsumen mengajukan terdapatnya korelasi yang sangat nyata perilaku konsumen dalam proses pengambilan keputusan untuk mengonsumsi produk abon ikan dengan nilai signifikasi sebesar 0,570%. Dengan demikian, semakin tinggi nilai perilaku konsumen terhadap produk abon ikan, maka akan semakin tinggi pula proses pengambilan keputusan untuk mengonsumsinya, menghilangkan aroma bau amis pada ikan agar abon ikan semakin disukai dan dikonsumsi masyarakat. Artikel yang kedua, perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja dari retail tradisional ke retail modern. Fenomena penelitian. Konsumen yang merubah perilaku berbelanja dari pasar tradisional ke retail modern. Karena kondisi pasar tradisional selalu identik dan becek, kurang nyaman dan kurang aman. Kelemahan dari pasar tradisional inilah yang menjadi daya jual bagi pasar modern. Pasar modern selalu menyediakan tempat yang nyaman, mewah, teratur, ber-AC, aman, bersih, tempat parkir yang luas, pembeli bebas memilih barang yang diinginkan, dan harga tetap atau harga pas. Pemasaran adalah suatu proses kegiatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, ekonomi, dan manajerial. Akibat dari pengaruh berbagai faktor tersebut adalah masing-masing individu maupun kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan dan menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Buruan pemasaran adalah perangkat alat pemasaran yang dapat mengendalikan produk, harga, distribusi, dan promosi yang dipadukan oleh perusahaan
yang menghasilkan respon yang diinginkan pada pasar sasaran. Yang kedua, perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka. Dinyatakan dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah semua kegiatan, tindakan, serta proses psikologi yang mendorong tindakan tersebut. Pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk dan jasa, setelah melakukan hal-hal kegiatan di atas atau kegiatan mengevaluasi. Hasil penelitian atau temuan tentang konsumen. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat ibu rumah tangga yang memilih retail tradisional sebanyak 51,7%. Faktor dominan yang mempengaruhi konsumen dalam berbelanja retail tradisional sebagai berikut: harga skema dan penawaran, frekuensi kunjungan, dan ketersediaan stok barang. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapat ibu rumah tangga yang memiliki retail modern sebanyak 48,3%. Faktor dominan yang mempengaruhi konsumen berbelanja: fasilitas parkir, cara pembayaran, layanan yang baik pada pelanggan. Pembeda 2 artikel terkait perilaku konsumen. Variabel yang akan dikaji meliputi faktor eksternal dan internal yang membentuk perilaku konsumen, termasuk objek, atribut, dan manfaat yang membentuk kepercayaan sikap konsumen, serta variabel yang membentuk perilaku konsumen adalah ibu rumah tangga. Pengelola retail tradisional sebaiknya meningkatkan fasilitas dan pelayanan agar tidak kalah bersaing dengan retail modern. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang dan memperhatikan dampak dari keluarkannya izin pendirian retail modern, karena hal ini dapat menurunkan penjualan pada retail tradisional. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar meliputi retail tradisional dan retail modern. Populasi dan sampel memperluas sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.